Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School yang insya Allah selalu dirahmati. Kali ini saya pengen cerita Indonesia di zaman sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita coba yuk lihat kondisi masyarakat di Jawa saat itu. Di Jawa saat itu, kita mengenal istilah-istilah yang biasanya ada di pertanian ketika lahan-lahan pertanian diusahakan. Itu ada istilah-istilah seperti maro, seperti mertigo ya. Maro itu maksudnya memaruh, mertigo itu maksudnya mempertiga gitu ya, membagi tiga. Apa itu? Jadi biasanya kalau maro itu adalah membagi hasilkan dari hasil lahan pertanian separuh-separuh antara yang punya lahan dengan yang mengusahakan lahan. Yang mengusahakan lahan tentu semacam seperti buruh ya di pertanian, yang punya lahan itu menjadi tuan tanahnya. Nah, itu adalah maro yang sudah ada dari zaman ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia belum terbentuk di Jawa. Lalu ada mertigo atau mertiga. Ini artinya membagi tiga. Karena mungkin dalam mengusahakan lahan pertanian itu tidak hanya dua pihak, tapi ada tiga pihak. Yang punya lahan, kemudian yang mengusahakan lahan, buruh pertaniannya, lalu ada yang menyediakan bibit dan mengupayakan apa yang perlu diupayakan, apa yang perlu diberikan selama lahan itu masih diusahakan. Jadi semacam pemodal. Nah, mertigo atau mertiga, membagi tiga, ini membagi antara pemilik lahan dengan buruh pertaniannya dan si pemilik modal. Ya, ini yang berlaku di masyarakat Jawa saat itu. Nah, sahabat Smart Skill School yang insya Allah selalu dirahmati, yuk kita coba lihat di Sumatera Barat misalnya. Ya, kita di Sumatera ini ada hal lain juga yang sangat signifikan sudah berlaku dari zaman sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Kalau di orang Minang, ya Sumatera Barat, laki-laki yang akan merantau itu biasanya dibekali tiga hal. Yang pertama adalah ilmu agama. Ya, kalau ilmu agama pasti di dalamnya ada ilmu-ilmu tentang syariah, muamalah, ibadah, dan yang lain-lain. Ya, itu dibekali kepada laki-laki yang akan berjalan, kemudian merantau, ya, mencari rizki, ya, mencari peluang-peluang di luar tentunya Sumatera Barat. Yang kedua adalah ilmu bela diri. Nah, dia harus mampu membela dirinya ketika ada pihak-pihak jahat yang akan mencelakai dia, ya. Lalu yang ketiga itu adalah ilmu dagang. Nah, di ilmu dagang ada juga esensi-esensi dari ilmu syariah muamalah. Di Minang, di Sumatera Barat, kalau kita ingin melakukan pinjam-meminjam untuk modal berusahakah, untuk kehidupan kita yang memang lagi sempit misalnya, biasanya yang dipakai itu adalah hitungan emas. Jadi kita meminjam bukan bentuk uangnya. Masa itu mungkin uangnya gulden ya. Bukan berapa guldennya, tapi berapa gram emas yang dipinjam meminjamkan. Lalu orang Sumatera Barat, orang Minang sangat mengenal bahwa kalau kita melakukan pinjam-meminjam, tidak boleh ada tambahan di situ. Sehingga berapa gram emas yang dipinjam, segitulah yang dikembalikan. Tanpa memperhitungkan mungkin berapa gulden ya, untuk membeli emas itu di awal, lalu dikembalikan dengan emas yang sama yang mungkin berapa guldennya untuk membeli emasnya mungkin sudah naik atau sudah turun. Begitu juga yang terjadi di belahan-belahan Nusantara yang lain sebelum
Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Nah, berikutnya saya akan bawa sahabat Smart Skill School ke kondisi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang. Esensi yang saya sampaikan tadi, di Pulau Jawa kah, di Pulau Sumatera kah, itu esensinya adalah sama dengan syariah muamalah yang kita mungkin baru kenal ya, baru-baru ini. Dengan adanya bank syariah, keuangan syariah, pasar modal syariah, mertigo, maro, itu adalah esensinya mudharabah. Pertanian, mertigo, maro, itu adalah esensinya muzaraah. Muzaraah dan mudharabah itu dibahas di dalam syariah muamalah. Akad mudharabah banyak dipergunakan di perbankan syariah. Begitu juga soal pinjam-meminjam yang berbasis emas. Di mana di situ kalau adalah sekedar pinjam-meminjam, maka tidak boleh ada tambahan. Makanya sangat-sangat baik kita meminjam dengan basis sesuatu hal atau benda berharga yang memang harganya, yang memang nilainya itu tidak banyak berubah dari waktu ke waktu dan tidak dikenakan tambahan. Itu adalah esensi syariah muamalah yang sekarang lagi coba kita gembar-gemborkan, kita sampaikan kepada masyarakat agar literasinya meningkat tentang syariah muamalah di masyarakat. Yang ingin saya sampaikan dalam kali ini adalah bahwa syariah muamalah yang mungkin sekarang terasa asing, sekarang terasa kita tidak familiar dengan itu sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Syariah muamalah yang sudah kita kenal dari zaman sebelum NKRI ada, itu dirumuskan kembali bahkan secara nasional maupun internasional. Di internasional kita kenal adanya Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam yang di situ memiliki Dewan Pengawas Syariah. Tentu tidak main-main ya dalam merumuskan ini semua. Di Indonesia kita mengenal yang namanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Di mana akad-akad tadi yang sudah kita kenal dari zaman sebelum NKRI ada, itu ada pembahasannya dan ada fatwanya, dan kemudian diatur secara tartib, artinya secara urut-urutan dan sesuai dengan hukum positif yang berlaku juga oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian dikuatkan dengan aturan hukum positif yang ada di Otoritas Jasa Keuangan, di Bank Sentral kita, bahkan Kementerian Keuangan, bahkan otoritas-otoritas lain seperti Kementerian Koperasi, ya. Bahkan sekarang sudah ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga sudah menerapkan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk membakukan akad-akad yang kita sudah pakai dari zaman sebelum kita ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga bisa membawa manfaat buat sahabat Smart Skill School yang ingin mengetahui, ingin memahami, dan insya Allah ingin menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.